Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tema kita terkait dengan profesi bidan dilihat dalam sudut pandang ilmu umum dan profesi bidan dilihat dalam sudut pandang masyarakat atau pandangan budaya. Kemudian yang ketiga, profesi bidan dilihat dalam sudut pandang agama, khususnya agama Islam. Kalau kita berbicara tentang profesi apapun di dunia ini, asalkan itu punya nilai-nilai sosial yang mendukung kehidupan manusia agar lebih baik, tentu adalah profesi yang membawa kemanfaatan bagi pribadi yang melakukan dan masyarakat yang mendapatkan layanan dari profesi tersebut. Dan dalam profesi setiap manusia itu, baik dalam sudut pandang ilmu umum budaya ataupun ilmu agama, tentu punya perspektif yang berbeda dalam melihatnya, walaupun pada dasarnya orientasinya untuk kemaslahatan, untuk kebaikan umat manusia. Nah, profesi yang kita bahas pada saat ini adalah profesi bidan, di mana kita tahu profesi bidan ini kalau kita lihat dalam sejarah peradaban manusia itu sudah ada sejak zaman Mesir kuno, di mana proses kelahiran seorang bayi dari kandungan ibunya sudah dibantu oleh bidan, tenaga yang ahli dalam membantu kelahiran janin yang dikandung selama lebih kurang 9 bulan dalam kandungan ibunya. Nah, lalu bagaimana dengan saat ini? Bila kita lihat profesi bidan itu dalam ilmu umum, tentu saja dalam hal ini ilmu kedokteran, misalnya ilmu medis, tentu saja itu adalah profesi yang sangat dibutuhkan dan profesi yang mulia di mata umat manusia. Apalagi kalau dilakukan oleh memang tenaga ahlinya, seperti bidan yang memang mendapatkan ilmu yang mereka pelajari, atau yang Anda sebagai mahasiswanya yang mempelajari baik teori maupun prakteknya, sehingga pendekatannya adalah pendekatan sains, ya. Bagaimana misalnya mengecek usia kandungan, bagaimana rumus menghitung hamilnya seseorang, dihitung dari menstruasi terakhirnya. Itu kan ada rumus-rumus yang di dalam ilmu kebidanan tentu sudah dipelajari lebih jauh lagi. Dan begitu juga proses pelayanan terhadap ibu hamil yang dilakukan oleh bidan itu dalam ilmu umum, khususnya ilmu medis, itu tentu sudah dipelajari dan ada mekanisme, ada aturan, dan ada kode etik, dan ada ilmu yang tersendiri di mana ilmu ini dipelajari secara spesifik oleh seorang bidan. Nah, dalam ilmu umum ini tentu saja tidak berdasarkan hanya sekedar asumsi, tetapi berdasarkan research, berdasarkan penelitian yang mendalam ketika misalnya bantuan atau suatu proses kelahiran dilakukan memang memakai kaidah-kaidah ilmu kesehatan. Nah, sehingga secara umum dapat kita pahami bahwa ilmu umum ini sangat dibutuhkan tentunya dalam membantu setiap cabang-cabang ilmu pengetahuan, khususnya ilmu tentang kebidanan ini atau profesi bidan ini.
Dan dalam pandangan ilmu umum tentang kebidanan ini tentu tidak kita ragukan bahwa sains tentu memegang peran yang sangat besar di dalamnya. Bila masa lalu ketika proses kelahiran itu hanya dilakukan secara tradisional, maka sekarang sangat modern. Bahkan usia kandungan itu, beratnya janin di dalam kandungan itu bisa diketahui berdasarkan alat yang digunakan, baik itu USG yang 3 dimensi atau 4 dimensi, ya. Bahkan bisa diperkirakan HPL, ya, hari perkiraan lahirnya janin itu bisa melalui rumus-rumus yang sudah dipelajari dan didalami dalam ilmu kebidanan. Sehingga pandangan ilmu umum tentang profesi bidan atau kebidanan ini tentu sangat mendukung terjadinya pelayanan yang baik terhadap masyarakat yang membutuhkan layanan seorang bidan. Coba kita lihat berikutnya, pandangan budaya terhadap profesi bidan. Kalau kita melihat kultur budaya, misalnya dari satu daerah dengan daerah yang lain, tentu sangat berbeda. Walaupun pada dasarnya dalam satu masyarakat itu kita lihat bagaimana mereka menghargai profesi bidan ini. Kenapa? Kalau dilihat dalam teorinya bahwa pandangan budaya terhadap profesi bidan ini bisa kita lihat pada 2 segmentasi masyarakat yang melihat profesi ini. Misalnya dalam masyarakat modern tidak ada persoalan bahwasanya profesi bidan ini adalah profesi yang memang dibutuhkan adanya dan memang keberadaannya ada di mana-mana. Dan masyarakat tahu betul bahwa yang ahli di bidang proses kelahiran atau proses agar mudah nanti melahirkan, kemudian proses bagaimana seorang ibu hamil itu dilayani dan dibantu, ya, oleh tenaga bidan itu sesuatu hal yang sudah lumrah adanya. Itu bagi masyarakat modern, sehingga kita tidak heran melihat bahwa hampir di setiap kota, ya, mulai dari kota besar sampai kota-kota kecil termasuk, itu kita perhatikan bahwa rumah bidan atau profesi bidan itu dengan surat izin praktek itu sudah kita lihat, ini bidan A, ini bidan B, itu biasa kita lihat. Apalagi tenaga-tenaga bidan yang ahli dan terampil yang sudah ada di baik itu puskesmas maupun di rumah sakit, ya, itu sudah biasa kita hadapi. Dan masyarakat modern sangat membutuhkan layanan dari profesi bidan. Tidak ada persoalan dalam hal ini, karena mereka tahu bahwa sertifikasi terhadap profesi bidan ini tentu sudah melalui pendidikan yang berjenjang, pendidikan yang memberikan profesi ini keilmuan, memberikan keterampilan, sehingga dalam memberikan pelayanannya memberikan pelayanan baik dan prima. Lalu kalau kita lihat dalam masyarakat tradisional, ini memang agak berbeda dengan masyarakat modern. Di masyarakat tertentu, profesi bidan ini bahkan tidak dianggap sesuatu hal yang penting. Karena bagi masyarakat tradisional, khususnya masyarakat yang hidup di pelosok, di pedalaman, biasanya proses kelahiran itu bukan dibantu oleh orang yang punya profesi bidan, tetapi biasanya dilakukan oleh kalau memakai istilah lalu atau masa lalu, yaitu profesi dukun beranak, karena mereka lah yang membantu proses melahirkan itu. Sehingga bidan itu biasanya disebut juga dengan dukun, dukun beranak, di mana dukun yang membantu proses kelahiran, yang mereka itu biasanya belajar secara otodidak atau turun-temurun dari orang tuanya. Dan profesi ini ada biasanya di masyarakat tradisional. Masyarakat tertentu yang sangat mempercayai dukun ini biasanya sangat mendukung kinerjanya dan justru tidak percaya pada profesi bidan yang sesungguhnya, karena mereka beranggapan sesuai dengan pola pikir mereka bahwa profesi bidan yang ada itu tidak seperti yang mereka ketahui selama ini, tidak mereka yakini selama ini seperti mereka meyakini profesi dukun beranak yang membantu proses kelahiran, yang proses kelahirannya itu dibantu
secara sangat tradisional, ya. Bahkan kita melihat bahwa proses-proses kelahiran yang terjadi pada masa tradisional itu, misalnya terjadi pendarahan, misalnya ibunya kurang darah atau hipertensi saat melahirkan, itu kan tidak bisa terdeteksi, ya. Bagaimana profesi dukun itu tidak diajarkan melalui metode ilmu, tetapi hanya kebiasaan atau karena turunan, lalu melihat dan mempraktekkan. Dan mereka biasanya mendukung proses seperti itu karena memang mereka tinggal di masyarakat tradisional. Lain halnya masyarakat modern. Masyarakat modern tentu tidak membutuhkan dukun beranak, ya. Bahkan tenaga yang dibutuhkan itu justru adalah tenaga-tenaga yang bersertifikasi, yang profesinya itu dilindungi oleh undang-undang, profesinya itu punya keahlian, skill, sehingga mereka melaksanakan tugasnya itu sudah sesuai dengan mekanismenya, sesuai dengan prosedurnya atau SOP-nya, dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Saudara sekalian, kalau kita melihat dari pandangan ilmu umum dan pandangan budaya tentang profesi bidan, pandangan ilmu agama terhadap kebidanan ataupun ilmu kebidanan atau profesi bidan tentu adalah profesi yang dianggap mulia, ya, karena membantu, memudahkan, memberikan pertolongan terhadap ibu yang mau melahirkan. Dan kita tahu bahwa melahirkan itu bukan perkara mudah. Bahkan dalam agama Islam dijelaskan bahwa seorang ibu yang melahirkan lalu saat dia melahirkan itu dia wafat atau meninggal, maka itu dianggap sebagai mati syahid. Kenapa? Karena perjuangan melahirkan itu bukanlah pekerjaan yang mudah, bukanlah pekerjaan yang ringan untuk dilakukan. Sehingga profesi bidan dan profesi-profesi lainnya yang membawa kemanfaatan bagi umat atau kemaslahatan bagi umat di dalam Islam itu dipandang sebagai sebuah profesi yang sangat baik dan mulia di sisi Allah. Ini bisa kita lihat dalam surat Al-Maidah ayat 2 sebagai landasannya. Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan." Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwasanya surah Al-Maidah ayat 2 ini mengatakan kepada kita, bertolong-tolonganlah kamu dalam kebaikan dan takwa. Janganlah kamu bertolong-tolongan dalam dosa dan permusuhan. Ayat ini memerintahkan kepada kita umat Islam saling tolong-menolong dalam kebaikan, ya. Ya, itu adalah dianjurkan dalam agama kita. Nah, bidan itu adalah penolong seorang ibu yang mau melahirkan. Profesi bidan itu adalah profesi mulia di mana seorang ibu yang bila ia wafat dalam melahirkan itu adalah syahid. Tetapi oleh bidan, ya, agar dia tidak sampai terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, dia terselamatkan, dia ditolong oleh ilmu yang dia miliki, maka si ibu yang melahirkan itu akan selamat. Nah, kalau itu dilakukan dengan tolong-menolong dalam kebaikan itu, apalagi kebaikan yang sangat mulia yang dilakukan oleh seorang bidan dalam membantu seorang ibu yang melahirkan, maka dia sudah melakukan yang disebut dalam kaidah agama kita, apabila kita melakukan kebaikan dan kewajiban itu sudah kita lakukan, maka kita mendapatkan pahala. Jadi pahalanya kalau dalam pandangan Islam itu adalah pahala yang sangat besar. Kenapa? Karena seorang bidan itu adalah memiliki profesi yang membantu, yang menolong kelahiran seorang ibu, di mana resiko, ya, kematian itu sangat tinggi bagi ibu yang melahirkan. Sehingga tidak mengherankan dalam agama kita Islam itu, si ibu yang melahirkan lalu dia wafat atau meninggal karena proses melahirkan itu disebut dengan mati syahid. Jadi dikategorikan sebagai mati syahid. Lalu kemudian kalau melihat dari ayat itu tadi, maka satu kalimat yang ingin saya katakan bahwa bidan adalah profesi mulia. Jadi Anda yang memiliki profesi ini adalah profesi yang sangat mulia. Mulianya bukan hanya di sisi manusia, tetapi mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Mulia di sisi manusia adalah karena ia membantu nyawa si ibu dan nyawa janin yang dilahirkan, dua nyawa yang dia bantu. Mulianya di sisi Allah karena ia melakukan pertolongan. Ketika ia melakukan pertolongan, melakukan hal-hal yang baik dalam kehidupannya, maka ia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu berikutnya, bagaimana karakter bidan yang sebaiknya dimiliki oleh seorang bidan? Maka kalau kita lihat dalam sudut pandang agama, ini ada sifat-sifat mulia ya yang harus dimiliki oleh seorang bidan, di mana karakter ini mestinya bukan hanya melekat pada profesi bidan tentunya, tetapi bagi kita umat Islam, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, tetapi untuk seorang bidan, karakter yang mestinya atau sebaiknya dimiliki itu paling tidak itu adalah 4 karakter ini. Apa itu 4 karakter? Yang pertama adalah beriman. Jadi seorang bidan itu adalah seorang yang beriman. Artinya di sini seorang bidan itu adalah seorang yang beragama. Seorang yang beragama adalah seorang yang taat dalam menjalankan ajaran agamanya. Ketaatannya dalam menjalankan agamanya artinya ketika dia tahu bahwa ada panggilan tugas untuk membantu proses kelahiran, maka dia akan melakukannya dengan penuh semangat agama. Karena dia tahu menolong itu adalah perintah agama. Apalagi yang dia lakukan itu adalah saling tolong-menolong dalam kebaikan. Lalu yang kedua, karakter bidan itu adalah jujur. Ya, seorang bidan adalah seorang yang dituntut kejujurannya. Misalnya ketika ia menolong, ia mengatakan apa adanya, walaupun mungkin dengan bahasa yang harus tidak sampai mengagetkan atau sampai membuat shock si ibu hamil. Misalnya ibu mengalami kekurangan darah, supaya ibu tidak kesulitan dalam melahirkan nanti, maka ibu harus minum vitamin tambah darah, misalnya seperti itu. Ibu tekanan darahnya tinggi, sebaiknya supaya tekanan darahnya itu tidak tinggi, maka ibu harus minum obat ini. Jangan, wah ini bahaya, ibu tekanan darahnya tinggi, orang banyak mati karena tekanan darah tinggi. Itu kan justru jujur tapi caranya tidak benar, ya. Atau tadi mengatakan, wah ibu ini kurang darah, orang kurang darah itu banyak yang mati saat melahirkan. Nah, jadi jujur betul, tetapi tentu dengan cara-cara yang baik, yang dengan cara yang baik itu bukannya menyusahkan, tetapi membahagiakan, justru menyenangkan, justru karena tidak ada di dunia ini suatu pekerjaan atau suatu tanggung jawab yang dilakukan tanpa resiko. Sehingga apalagi bagi si ibu yang hamil, tentu resiko sekecil apapun itu pasti akan ada. Nah, jujur dalam hal ini tentu dituntut dalam profesi ini. Ketika misalnya ada keluhan, tahu diagnosnya apa, nah dia harus mengatakan yang sebenarnya dan tentu dengan cara yang baik supaya tidak mengganggu pikiran dari si ibu yang melahirkan, yang akan melahirkan. Lalu yang ketiga adalah adil. Adil ini dalam bahasa Arab sering dikatakan meletakkan sesuatu pada tempatnya. Wada'u syai' fi makani. Jadi meletakkan sesuatu itu pada tempatnya sesuai dengan porsi. Jangan kita berpikir ketika kita melakukan, saya kan bidan muslimah sehingga saya hanya membantu ibu-ibu yang muslimah yang akan melahirkan, dan saya tidak akan membantu melahirkan kalau beda agama dengan saya. Ya, ini tidak fair, ini tidak benar, ya, dan ini tentu kita tidak berlaku adil. Siapapun yang minta bantuan, jangan kita tanya agamanya apa, tidak. Ini nilai kemanusiaan. Menolong orang itu tanpa harus kita lihat apa agamanya, ya, apa suku bangsanya, apa bahasanya, tentu tidak. Bahwa menolong itu kita lakukan secara adil pada siapa saja. Ya, kita tidak melihat, wah mentang-mentang kita berada di satu daerah dan daerah itu ada orang yang masih tidak sukai atau dia berada dari komunitas lain, lalu mohon maaf saya tidak membantu orang yang keluar dari daerah saya hanya membantu orang yang ada di sekitar saya atau saya ada dengan saya. Nah, ini tentu saya tidak dibenarkan. Kenapa? Karena ketika kita melakukan sesuatu pekerjaan apapun itu termasuk profesi bidan ini, lakukanlah pekerjaan itu dengan adil.
tidak memihak, tidak berat sebelah, tidak kita membeda-bedakan satu sama lainnya, tapi kita perlakukan dengan prinsip keadilan. Lalu yang terakhir adalah ikhlas. Kalau misalnya zaman sekarang orang memang banyak money oriented atau orientasinya uang, ya, tetapi ada masanya kadang ketika kita itu menolong itu lillahi ta'ala, ikhlas saja, bahwa ketika dia sanggup dengan biaya yang ditentukan dia bayar, lalu ya oke. Tentu bisa saja dalam sifatnya kasuistik ketika seorang minta bantuan pertolongan seorang bidan, lalu karena persoalan keuangan lalu dia tidak sanggup membayar sejumlah itu atau tidak punya uang sama sekali, lalu diperkarakan, tentu saja tidak, ya. Bahwa kalau memang Anda bisa membantu atau siapapun kita bisa membantu orang, lalu orang itu tidak mampu untuk membayar, jangan kita paksa dia untuk membayar di atas ketidakmampuan mereka. Tetapi lakukanlah pekerjaan yang kita lakukan itu sesuai dengan keikhlasan yang kita lakukan, dan kita profesional dengan tugas yang kita lakukan. Wah, ini orang miskin ini, saya nggak usah terlalu profesional banget mengerjakannya, membantunya, melayaninya, menolongnya. Ini itu tidak benar. Ketika kita melakukan profesi itu, kita tidak melihat strata ekonominya, kita tidak melihat apa agamanya, kita tidak melihat dari mana dia berasal. Lakukanlah semua itu dengan ikhlas. Kenapa? Kalau kita melakukan dengan ikhlas, mungkin kita tidak mendapat ongkos atau biaya yang besar dari dia. Rezeki itu kan ada di mana-mana. Mungkin dari dia tidak, mungkin di tempat yang lain akan ada rezeki yang. Nah, kalau orang beragama, sudut pandangnya seperti itu. Sehingga kalau kita lihat karakter bidan itu memang sebaiknya memiliki 4 karakter ini paling tidak, ya. Bahwa dia seorang yang beriman, yang bertakwa, seorang yang jujur, seorang yang adil, dan seorang yang ikhlas dalam melakukan setiap tindakan atau tugas-tugas kemanusiaan. Profesi bidan ini adalah tugas kemanusiaan. Dia bukan hanya mulia di sisi manusia seperti yang saya jelaskan di awal tadi, tetapi dia adalah mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Islam dalam hal ini, apapun pekerjaan kita, apabila kita lakukan dengan sebaik-baiknya, maka kita akan mendapatkan pahala dari Allah. Pahala itu bukan hanya kita berpikir, itu kan nanti di akhirat kita dapatkan, tapi lebih dari itu adalah keberkahan. Keberkahan itu apa? Berkah itu adalah keutamaan yang banyak. Allah akan memberikan keutamaan yang banyak dalam kehidupan kita bila kita melakukan kebaikan. Dan profesi bidan ini adalah profesi di mana Anda bisa melakukan banyak kebaikan. Tentu saja bukan hanya dari profesi ini Anda mendapatkan upah atau gaji atau honor, tetapi lebih dari itu mendapatkan ridho dan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian yang saya sampaikan pada sesi ini, semoga ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.